5 dasar Pancasila. Apa sih abang ini ah? Suaranya dikerasin dikit, kenapa? Suaranya dikerasin. Anaknya Maria. Kalau anak Maria itu manusia. Masa kita harus nyembah manusia, abangku? Gimana sih ah? Janganlah. Saya kan sudah... Loh, itu manusia super. Manusia super Manusia itu Superman, Superboy, Satria Baja Hitam. Wah, manusia super. Manusia langit itu, Bang. Untuk iya, sekarang manusia langit oh lahirnya di bumi gitu. Manusia langit itu kalau dia turun ke bumi, jadi manusia dia. Iya. Nah, itu manusia langit. Ini orang keluar dari bekas mamanya makan jengkol kok. Dibilangnya dari langit gitu, Mas. Beda dengan jalur kita, Bang, itu, Bang. Mulanya dia disembah. Iya, tapi dia manusia, masa kita harus nyembah manusia? Ya, memang itu keyakinannya. Kalau saya suruh menyembah kalau saya disuruh menyembah Bang Zuma manusia dari bumi. Bagaimana? Lah, sekarang yang memerintahkan sampean nyembah manusia Yesus itu siapa? Ya keyakinan pribadi, Bang, dengan pembaca Alkitab, membaca sejarah. Keyakinan pribadi, kirain perintah Yesus. Salah. Mari kita kaji, apakah itu keyakinan pribadi atau itu adalah bisikan dari makhluk gaib? Kita bahas. Mulai gawe. Loh. Ajarlah mereka, perintah Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada makhluk roh yang memerintahkan kalian menyembahnya. Itulah yang kalian katakan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu yang membisikkan kalian untuk menyembah kepada Kristus. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan. Anda mengatakan itu kalau roh dari setan kita bisa baik begini, bisa tertawa dengan abang, enggak marah-marah. Apanya yang baik? Menyembah Kristus kok baik? Apa yang baik? Menyembah Kristus kok baik? Makan babi kok baik? Tidak bersunat kok baik? Menyembah Kristus kok baik? Siapa yang ngajarin itu semua? Yesus tidak pernah ngajarin itu. Anak Maria nggak pernah ngajarin itu. Itulah, Bang, sempurnanya Kristen, Bang. Alah. Jadi kesimpulannya, karena Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan, maka yang mengajarkan itu adalah makhluk roh. Betul? Ya. Tapi makhluk roh yang mengajarkan orang Kristen menyembah Kristus. Betul? Ya. Gitu. Jadi anak Maria tidak pernah mengajarkan kemudian untuk menjadi penyembahnya. Tetapi makhluk roh mengajarkan kemudian untuk menyembahnya. Pertanyaan saya kepada sampean. Iblis dengan roh bedanya apa? Bedanya itu kalau iblis itu jahat, suka maki-maki. Kalau roh itu baik, sabar, lemah lembut. Oke, baik. Kalau Anda mengatakan roh iblis itu jahat, suka maki-maki, coba Anda buka di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Coba Anda baca. Nggak gue kitab aku. Walah. Jadi aduh. Di situ iblis. Karo neng kene kitabe. Alamak. Di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18 ada iblis yang mengajarkan kebenaran, kebaikan. Ada. Baca. Tak golekane kitabe, tak golekane sik. Ambil, habis itu bakar. Nggak berfungsi ternyata. Lah, nggak berfungsi, faktanya Anda tak tahu. Nah, iki kitab suci ku iki.
Kitab yang dianggap suci, ayo. Suci dengan MSC. Oh iya, kitab yang dianggap suci, bukan kitab suci itu. Baca. Apa? Kisah Para Rasul 16. Jangan sampai robek. Ayat berapa? 16 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 ayat. Jangkrik. Orang udah bilang 16 masih nanya. Ayat piro? 16. Pasale. 16. Pasal. 16 kucluk. Sabar. Ya sabar, Wong, sabar. Udah sabar ini, udah sabar kali pun. Dinda Ardiansa monitor, Dek. Dinda Ardiansa di bawah, monitor dong. Oh, Kian, Bang Kian, naik dulu, Kang, naik dulu, Kang. Saya mau ibadah. Oh yes, ibadah saya gak situ berarti. Nah, baca dulu. Iya toh. Belajar narpe ibadah, engkau terganggu. Iya, baca dulu. Paulus datang juga ke kemana? Ke mall? Ke Darling. Ke Darling. Gak ketok meripatku, Bang. Aku ketok. Aduh, betapa menderitanya anak Tuhan ini. Dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi. Ini baca apa orang gini? Baca apa? 16 ini. Kitab apa itu? Rasul Paulus. Kisah Para Rasul. Terus? Kisah Para Rasul 16. Pasal 1. Iya. 16. Tejo. Mau sampai kapan sampean gendeng kayak gini? Hah? Kisah Para Rasul 16 nomor 16. Walah. Lek Jangkrik. Ayo Dinda di situ. Dinda dilanjut di situ di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 itu iblis menyuarakan kalau Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan. Nah, itu kan ajaran benar tuh. Katanya iblis tidak mengajarkan kebaikan tadi. Ya. Diganjal ya, Dinda ya. Saya ibadah dulu ya. Siap abangku. Gak bisa membaca nih. Pakai piring. Kaca pembesar. Oh. Enggak iki lho. Sik sekali dia. Pakai center. Allahu Akbar. Nanti kalau dia ngeyer di data itu, tunjukkan data Markus 5, ada orang kerasukan setan menyembah Yesus. Siap abangku. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Siap Bang. Setan ternyata mengajarkan baik. Kalau nyembah Yesus itu baik, berarti setan mengajarkan baik. Ibadah dulu ya. Ketika kami pergi ke Siap tempat abangku. bayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai Suaranya itu lo lucu. Kayak suara nenek-nenek jangkrik tua. tenungannya tuan-tuannya.
memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iya benar, apanya yang salah? Ini loh sudah benar. Wis bener iki, nggak ada yang salah loh. Lah kok hilang kabeh? Ndang, yang salah apa nih? Yang salah tadi sampean katakan kalau iblis nggak ngajarin ajaran yang benar. Nah itu iblis merasuki orang tersebut lalu menyuarakan Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Dia mengajarkan kepada jalan keselamatan. Kok iblis ngajarin kayak gitu, piye toh? Lanjut, Adinda, lanjut. Paulus yang ngajarne iki, gak ana sing salah dan iki bener. Wong Paulus ku rasul. Sapa dulu ya. Assalamualaikum. Aki Kores. Waalaikumsalam. Udah Aku bangun. Wah, apa itu tidur? lanjut Aki Arbi ini Enggak, cocok nih, enggak. somo-somo Aki Kores. Jowo. Enggak, Aki Kores lanjut aja. Nanti yang bagian jangkrik saya lanjut. On cam. Walah. Enggak apa. Lanjut aja Aki Kores, enggak apa-apa. Aku yang bagian jangkrik aja. Aku merokok jadi orang iso open cam. Lah mau iso iki ini Bapak siapa ini yang pakai dasi ini on cam? Ngene Oh, lho, Bapak yang pakai dasi. Ya, lanjut. Cak Tejo, ngene lho. Dadi ngene lho. Nah, ngono, piye? Ngerti rong? Wes, piye? Coba diwacane, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dan tenungan-tenungan tuan-tuan, ero gak roh tenung iku apa? Ngerti gak? Apa kuwi? Oh, kok gak ngerti tenung? Piye to iki? Bahasa apa? Oh, kuwi Lho kuwi kitabmu kok tekon aku iki piye to? tasnya tak golekane ning Google. Artine tenung apa? Aduh, ya. Apa artine? Artine apa? Tenung kuwi ilmu hitam, ilmu sihir. Oh, berarti perempuan-perempuan itu mempunyai ilmu sihir. Nah, terus diwaca terus coba. Dengan tenungan-tenungannya tuannya memperoleh penghasilan besar. Lah teko kuwi istilah dukun, ngerti gak dukun? Ya, Nah, dukun. Ia mengikuti Paulus. Jadi si wong wedok kuwi melu Paulus. Dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu kepada jalan keselamatan. Nah, jadi sing ngomong kuwi mang sapa iki? Sing ngomong sapa iki? Berarti nganu perempuan-perempuan kuwi mau mengikuti Rasul Paulus lah arepe rusak Rasul Paulus paling kuwi. Terus Rasul Paulus ngajar ngarang untumu. Wes ngawur. lah modelmu nek satu membawa roh tenung, terus satu Pak Paulus Rasul. Lah ya sing ngomong ki wong sing ngomong ki dukun. Sampeyan percaya mek meneh dukun? Percaya? Aku gak tahu aku dukun. Lho iku lho dukun iku. Wong wedok kuwi sing mempunyai roh tenung ki dukun. Lho diwacane to. Piye to? Piye to cek iki? Coba dibaca lagi, itu kan udah dibaca di situ. Ada perempuan toh di situ punya roh tenung iku dukun, ngerti ra? Ora kan? Berarti tapi kan bukan Paulus itu, bukan Paulus. Allahu Akbar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Iya kuwi sapa? Iya kuwi sapa? Nih, pada suatu kali Ayo kami diwaca menekin dhuwur lah jan jangkrik tenan cek iki.
Diwacane nek dhuwur iki lho. Wis untuk niso kok dhuwur meneh iki piye to? Ya alon-alon to cek belajar anggere kaya Ah, jangkrik. kasus ngono kuwi. Iya iya Ape? iya 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 iya. Iya 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 iya. Cek belajar iki. Wis to, Iya 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 iya. Heeh. ketemu. Iya, heeh. Wah iya, bertentangan ini dengan Paulus perempuan-perempuan itu. Alamak. Wis ngene ben cepet. Ngene ben cepet. Ya toh? Tetapi Ya, ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Nah, iki berarti Apa nih? digelut karo Rasul Paulus iki digelut. Ya, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jari Bang Zuma mang piye? Keluar Piye jari deh, terus kalah perempuan itu. Ya jari Bang Zuma mang Seketika piye? itu keluarlah roh itu. Ya iya Itu. jari Bang Zuma Berarti- mang piye? Iling pora. Nah, itu tadi kata Bang Zuma tadi, pengikut-pengikut iblis itu orangnya baik-baik. Lah di sini lo sudah beranu dengan Paulus, ditengking dengan Paulus. Ngitongke. Dengan Rasul Paulus. Ngene lho, ngene lho, ngene lho, Ya, ngene ya. lho, Cak. Lanjut, lanjut. Saiki iki ana roh tenung. Mudeng ae. Nah, iki roh tenung iki hakikatnya padha karo roh Allah. Roh Allah karo roh tenung hakikatnya padha. Sami mawon, sami-sami roh ngono lho. Ini lo ya usir. Lho padha roh. Iku roh iku padha. Padha moro. Tapi jahat dengan baik. Yang satu kasih, lemah lembut, banyak membantu. Yang satu marah, menyesatkan, membunuh itu. Paham, Ya, aku satu. paham, aku wis paham karo membunuh karo mengasihi. Tapi jenenge Tuhan iku ora ono bodone karo ciptaan. Lah saiki jenenge Tuhan kok hakikatnya bodoh karo ciptaan. Wes ngono ciptaannya jahat juga. Alah. Iya, sama-sama roh kuwi lho, Cak Tejo, sama-sama roh. Ambiar, oh, ambiar. Tadi itu yang dibahas bedanya roh Allah dengan roh iblis. Kalau roh setan itu jahat, sifat-sifatnya yang terdapat pada Lho, orang. jahat piye to? Jahat piye to? Ning kene iku ayatku ning jahat apa ora? Ayo. Loh, ini tadi dang disuruh keluar sama Rasul Paulus. Lho lah iya, iku jahat apa ora ndure kok coba diwaca. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru kata iya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Ki sing ngomong sapa ki? Dukune pura? Kuwi sing ngomong dukune kuwi. Ah, dukune. Apik pura ki? Oh, ora, sing ngomong kuwi Rasul kuwi. Itu Terus- ki. Terus Rasule Oh, kuwi iso rasul diusir. iki. Sing rasul iki sing ndi? Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Jadi ia mengikuti Paulus pra. Iya, karepe kuwi arepe Paulus kuwi arepe dirangkul ben supaya melok. Akhirnya dhek diperangi ning kono karo Paulus. Pipi itu ceki. Alamak. Nah, ini loh, coba lihat. Abot, Nah, abot. ayatnya terakhir itu Coba Cak berbunyi, Kores, coba aku gak mudeng iki Cak Kores.
Ya iki Sutejo iki bingung-bingung. Manusia ono aneh jahat, ono aneh Bali. Ono sing jahat, ono sing baik. Manusia. Nah, iki Allah. Allah hakikate roh. Loh iki piye iki? Roh kok ono sing jahat, ono sing baik. Roh iki pan hakikate Allah. Ngono lho. Roh kan ada dua. Lek Oh roh piye dari roh? Ah, Cek toh, lek roh itu dari Allah itu baik. Nah, ini roh dari setan itu buruk yang tadi mencari keuntungan besar tadi yang oleh perempuan sihir tadi yang satu. Nah, ini yang Rasul Paulus. Ini yang perempuan sihir tadi. nah, ini Jani. Iki setan kok iso menciptakan roh podo karo alane Sutejo? Ya. Kok iso? Mencuri. Kapan iku mencurine kapan iku? Lah iki ono Allah bisa dicuri iblis gitu loh. Apa miliknya iku loh? Lah iki piye konsepnya iki? Kok bisa tercuri? Loh, karena kan gawe serupa tapi nggak sama. Hah? Opo nek serupa tapi tak sama iki Allah. Gusti Maha Tinggi, pemilik langit dan bumi, pencipta segala sesuatu. Iki iblis, ciptaan buruk rupa. Lah kok iso iki Allah dicuri barangne karo iblis? Opo iki? Hayo. Tadi lewat manusia perempuan tadi yang punya sihir tadi. Lagi ngene lho Sutejo, apapun carane iblis, kok iso-isone iki Allah Maha Tinggi dicuri sama iblis barang-barangnya. Coba dipikir. Ya bisa saja, contohnya saja. Ini saya punya rumah di sini. Lah terus saya tiba-tiba ada perampok atau mencuri di luar pinggiran begitu, tanaman. Ya bisa saja dong. Bisa saja. Nah, saiki Sutejo Allah sing Allah bukan. Ya bukan. Lah iki Allah loh. Allah ada yang mendekat ya pasti tahu loh. Iki Ini Tuhan, iblis. Jo. Iki Tuhan, Jo. Pito Tejo iki. Pusing. Sekakmat. Jo, ngene lho, Jo. Jarine Sutejo mau kan, Jo, katanya Sutejo tadi kan roh Allah itu ini roh Tuhan, ya kan? Yang satunya ini roh iblis kan begitu. Sik, sabar, pelan-pelan. Pelan-pelan, Jo. Iya, pelan-pelan sih, pelan-pelan, Jo, pelan-pelan. Sepakat dulu kita, ini ada roh yang sebelah kanan ini roh Allah atau roh Tuhan, yang sebelah kiri ini roh iblis. Sepakat kita? Nah, ada dua. Sepakat gak? Sepakat Ya, pola. ada dua. Nah, si tak lakoni saiki. Lah roh iblis iki sing nyiptakno sapa, Jo? Iblis. Macet. Dari zaman Adam Hawa itu sudah ada. Aku gak tanya itu, aku tanya roh iblis iki lho. Sing tak tanya ini roh iblis bukan iblisnya. Roh iblis bukan iblisnya yang tak tanya. Yang tak tanya ini roh iblis. Roh iblis ini lho. Ini yang menciptakan siapa, Jo? Dulunya. Lho ditanya roh iblis kok dulunya piye to iki? Maksudnya biene asal mulane. Lah emang ada berapa iblis, Jo? Di agamamu ada berapa iblis jumlahnya? Asal mulane itu memang diciptakan. Oh, berarti Asal mula- berarti Tuhanmu menciptakan kejahatan. Tidak. Loh lah asal kan mulane ngeluh sirahmu. Ndasmu ngeluh. Piye to? ngene lo, Piye? Pertama kuwi diciptakne iku jenenge dudu iblis. Ah, Jenenge. berarti dudu iblis. Yo jenenge diciptakne kuwi Apa jenenge? malaikat. Oh, malaikat. Malaikat terus Berontak
Pemberontaknya malaikat kui bersumber dari mana itu? Sumbernya dari mana? Kan pada waktu wis diciptakan dari malaikat itu kan mempunyai hak juga dia untuk hak kebebasan tadi. Akhirnya dia ingin menyerupai, ingin menguasai, akhirnya dia merontak. Begitu. Akhirnya dia keluar dari jalur roh yang tadi. Jadi Tuhanmu itu gak iso menciptakan keburukan, berarti Tuhanmu itu ya. Oh, betul. Oh, berarti yo gak maha kuasa yo, gak iso menciptakan keburukan kok. Ora. Loh, enggak, gitu. Justru ngerti karo manusiane dikei sing apik-apik. Dek kuwi enggak piye jo. Tuhan itu tidak menciptakan keburukan. Tetapi berarti Tuhanmu tidak menyesatkan orang, Tuhanmu. Yang indah kepada manusia. Berarti Tuhanmu tidak menyesatkan orang ya, Joyo, Tuhanmu ya. Nah. Hah? Ora. Aki kon lanjut, anakku nangis. Loh. Oke. Nah, Sutejo. Jadi anaknya yang namanya Tuhan Sutejo itu tidak ada satupun yang bisa setara atau menyerupainya. Kalau Tejo ngomong, ini ada iblis menciptakan roh. Lah ini iblisnya sudah setara Tuhan. Pemikiran yang salah itu Sutejo. Dia itu gak bisa begitu. Bang, biar iblis itu kan tadinya kan malaikat, ya toh. Malaikat itu juga punya kekuatan, punya power, punya kesaktian. Iya, sakti malaikat, tapi yang menciptakan hanya Tuhan saja. Gitu. Dulunya malaikat setelah dia berontak, baru dia keluar dari jalur malaikat itu. Loh, saya tahu dia keluar dari jalur malaikat jadi iblis. Saya ngerti ceritanya Kristen. Di sini yang Sutejo salah. Kalau malaikat yang jadi iblis ini bisa menciptakan, itu Tuhannya sudah kesalib. Paham? Kesalib itu Tuhannya. Karena ada yang lain yang bisa menciptakan juga. Gitu loh. Nah, sekarang kembali ke roh tenung. Ini kata Gurunda tadi, kalau misalnya mengikuti ajaran-ajaran roh, ya sama saja seperti perempuan-perempuan yang mengikuti ajaran roh tenung. Ngono lo Cak. Tapi mau lo karo Rasul Paulus ditolak, diusir. Lo nggak ada lo, ini nggak ada diusir, dibaca terus lo. Gini lo Jo, kita baca terus Jo. Sini ya. Baca terus. Mana tadi? Roma 16:16. Dia ada roh tenung, dengan tenungannya tuan-tuan memperoleh penghasilan besar. Lalu kita ke 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Lah Paulus sama yang punya roh tenung sama Tuhannya. Terus. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itulah. Paham pora? Nah, ini kalau roh sama roh ngobrol, nyambung dia. Tapi kalau roh sama Tuhan yang benar ngobrol, ini rohnya ditengking. Tapi ini sama-sama roh, nyambung ngobrolnya. Paham Sutejo? Paham. Di mana diusir? Sponsor di iki TikTok Jawa teman-teman ya, betul iki TikTok Jawa. Yen ing tawa ono lintang cahayu. Wis ngono ae sponsori. Lanjut Aki Kores, lanjut. Mantap. Angelia kan numpak perahu layar. Nah, jangan dulu. Nah, sudah itu Sutejo, ya sudah itu perhatikan ini Sutejo. Itulah kenapa
Yesus berkata di Markus 12:29, Tuhan itu Esa, bukan Tuhan itu roh. Ngono lo, Cak. Wis karepmu wong tarai kowe ora ngerti arep Lo kok karep saya? Tadi mau diajari, sudah diajari kok karep saya. Lah wong Melayu teko konsep kok wong konsepe kuwi karo Rasul Oh, Paulus kuwi. Melayu Sumatera. Wis makane wedhus apa urung? Ya wes Sutejo. Ya wes. Jadi Sutejo kembali ke tema yang Sutejo ikuti itu Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Padha wae kuwi loro-loro Oh, bedo. Bedo dalan. ning ae ngene karo ngene tapi siji dek. Kuwi. Bedo. Ngene. Yesus Yesus yang asli itu berbicara di Matius 24:34, kalau ada Mesias di sana, kalau ada Mesias di sini, ada orang yang ngomong begitu, jangan kamu percaya. Yesus Kristus, ya. Kuwi bisane kalau ada. Kalau betul. Nah, Kalau tidak ada aman. Kalau ndak ada ya sudah. Ini kan Ya kalau. sudah aman. Nah, sekarang kalau neiki kejadian Sutejo, kejadiannya di mana? Gimana? Kejadiannya di Kisah Para Apostolo 9 nomor 21 atau KPR. Nggak ada itu kitabku cuma Oh, 60. iya iku 66 satune jenenge KPR. Loh, KPR iku Kisah Para Rasul. KPR. K bisa P R. Oh iya kita Ara. para ras. Oh, jajal. Oh, piye iki Sutejo? Lah kok Di malah Kristen pinteran? baru berapa tahun kamu? Lah kok Loh pinteran iya tuh? kami kan Gue. karena kami belajar untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Sekarang kita lihat ya. Gue lah ngerti. Sekarang kita lihat di KPR 9. Di sini Paulus bercerita dia bertemu Yesus. Begini ceritanya. Ini KPR 9 nomor 4 ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang Sudejo percaya pora? Loh, kalau itu asli. Iki tersesatkan. Iki baru mengikuti Kristus Yesus, bukan Yesus Kristus. Loh, Yesus Kristus yang asli bilang apa di Matius 24? Kalau ada orang berkata Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kamu percaya. Loh kok Sutejo percaya iki omongnya Paulus? Waktunya kan pada waktu mengatakan itu dia belum disalib atau masih ada di dunia atau belum waktu penyalipan. Lah waktu ketemu itu ya waktunya berbeda, enggak bersamaan, tapi satu. Loh, iki Sutejo gimana? Kok salib disangka seperti masa aktif HP loh? Loh, waktunya Salib ya salib. Perkataan Tuhan itu kekal ora? Iya, cuma pada waktu mengatakan itu waktunya enggak sama. Jadi tidak berlaku selamanya perkataan Yesus. Yang dikatakan tadi itu kalau ada mengatakan terus itu pada waktu dia mengajar murid-muridnya. Lah, terus waktu ketemu itu pada waktu itu Yesus sendiri yang itu sesudah berapa tahun setelah penyalipan, setelah pengangkatan ke surga, dia datang sendiri langsung kepada Paulus. Jadi satu oknum itu. Oke, berarti Yesus lupa dia ngomong apa zaman dulu.
dia ndak lupa kan mengatakan Ingat ya. kalau ada Yesus lain. Hmm. Kalau. Nah ini yang datang dia sendiri kok yang datang, bukan kalau. Loh, dia ini sudah bilang gitu. Kalau ada orang percaya, kamu jangan percaya. Ini kok masih dipercaya. Loh, bukannya Yesus. Yesus gak mungkin memakan ludahnya sendiri. Yesus loh yang kita bicarakan ini. Yesus juga berkata kalau dia datang ada suara guntur sama malaikat-malaikat. Ini datang sendirian dia. Loh, waktu datang itu kan ada cahaya yang turun dari atas itu yang sangat terang. Bukan cahaya, guntur. Guntur Jawane gledek, bleduk ngono lho. Iki ora ono backsone. Loh, tapi Kemiut. motornya langsung buta. Motone Rasul Paulus kuwi maune sehat-sehat ngene to. Langsung buta. Hah? Kuwi ketemu karo Tuhan Yesus kuwi. Yuk, Gak mampu deh. Langsung buta matane. Masalahnya kan manusia biasa ketemu dengan 24. Kalau anak manusia datang itu bunyi geledek sama ada malaikat-malaikat. Ngono loh. Ini malaikat ora ono, geledekna ora ono. tapi cahaya terang. Ayo. Cahaya terang kan. Iya, tapi Yesus gak bilang ada cahaya terang. Yang Yesus bilang geledek. Wis pokoke kuwi Bledok. Ngono. siji. Yes. Pokoke siji kuwi. Yesus sing asli. Weh angel iki wes angel iki wes pokoke wes angel iki. Dikasih tahu yang lurus-lurus iki pokoke maine. Wah, wes angel iki wes. Yes, tak Ya wes, orang bisa membuktikan berarti ya Sutejo ya. tak medone wis aku. Oh ya wes Sutejo, medun we. Semoga hidayah dari Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai kepadamu. Amin. Amin. Yo kula nuwun Sutejo. Duh. Sutejo turun naik perahu layar kawan-kawan. Naik perahu layar. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh masih sholat. Wes skakmat. Wes main pokoke wes. Kalah itu. Kalah apa bahasa Jawa nih? Koloh. Wes koloh itu. Nah, berikutnya ada Preti Sarah. Preti Sarah jenenge. Selamat malam Preti Sarah. Preti Sarah. Iyo kalah ya. Kalah. Oh kalah ya kalah. Oh kalah. Aku kira kalau kalah koloh bahasa Jawa nih. Waduh. Udah. Iya maaf. Ya kita kembali ke Salam Pabrik. Abri. Udah kembali. Sip. Yo Ikhwan ya demikian. Jadi kalau udah ngomong pokoknya udah kalah itu, nggak bisa dilanjut. Dan dia pun mengakui sehingga dia turun. Kita lanjut ke yang berikutnya. Preti Sarah selamat siang. Oh Sarwa. Oh iya. Bodoh aja bang. Oh siap. Oke, nggak nyaut ya. Silakan turun, Mod. Radar, selamat siang. Oke, selamat siang. Siang. Dari Konghucu atau Buddha? Bukan dari mana-mana sih. Dari mana kalau begitu? Jadi begini, saya cuman ingin menjelaskan mengenai intinya saya ini pengikut ajaran Yesua gitu. Pengikut ajaran Yesua, oke Kristen lah gitu. Ya, tapi panjang banget. Saya Silakan. tidak mengakui Kristen. Saya tidak mengakui Kristen. Saya tidak mengakui agama pun. Karena apapun. Karena memang ajaran dari yang asli dari Yesua sendiri itu dia tidak
ada ya, tidak mengkelompok-kelompokkan orang, semuanya sama saja. Nah, Oke, menyembah Yesus nggak? ah, eh, jadi tidak pernah Yesus menyuruh untuk disembah, tapi Wih. untuk mengikuti ajarannya gitu. Oke, berarti Terus Yesus bukan mengenai- Allah, bukan Tuhan. Apakah Yesus ciptaan? Tunggu dulu, ini kita Oke. background screening dulu. Bagi saya, untuk mengenai Yesus Tuhan atau bukan itu, saya hanya mengikuti yang katanya Yesus sendiri bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Itu Jadi, saja yang saya tahu. jadi yang Tuhan Bapa yang di dalam Yesus atau Yesusnya yang di Enggak, luar Bapa? Saya itu semua tergantung persepsi orang. Ada yang Ya persepsi radar apa? Ada. Bagi saya dia segalanya. Dia guru. Tuhan ya? Bisa dia itu apa? Jalan kebenaran. Nggak ada masalah jalan kebenaran. Tuhan bukan? Nah, bukan. Tuhan. Oke, mantap sih. Kalau di dunia Keren. dia bukan Tuhan. Oh ya udah, kalau gitu berarti lu masih Iya. Kristen Jadi mainstream. dia- Terus Yesus ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Oh, Sudah pasti. mantap semua bre. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Jadi gini, yang saya mau luruskan gini ya mengenai Alkitab. Jadi kadang dari agama Islam itu melihat pengajaran di dalam Alkitab itu kayak di Al-Quran yang mengatakan bahwa semua isi Al-Quran itu adalah perintah. Sedangkan yang saya pahami ya, saya ini bukan Kristen tapi yang saya pahami dan yang saya ikuti dan yang saya pelajari itu cuman yang apa murid-murid Yesua itu. Ya, itu udah jalan yang Matius, Lukas, udah bagus Yohanes, itu. itu aja. Oh, cuma 4 tapi itu yang kalau mengenai perjanjian KPR lama, mengenai gitu-gitu? Nggak mengenai dipakai. itu tidak juga. Oh, enggak juga. Itu yang Oke, mengenai perjanjian lama itu sebenarnya cerita yang turun temurun gitu. Bukan sesuatu yang harus diikutin gitu atau gimana. Itu sebenarnya cerita turun temurun aja dari Nggak ada hukumnya di perjanjian lama gitu zaman maksudnya. nabi-nabi. Hanya ada satu saja sih di situ yang masih yang istilahnya yang Yesua juga sempat berkata bahwa tidak boleh satu huruf pun hilang, itu yang hukum Taurat itu aja. Hukum Taurat itu aja yang dipakai karena itu sekarang sudah jadi undang-undang di seluruh dunia ya, hukum Taurat. Oke. Sebenarnya tujuan Yesua juga di bumi ini cuman hanya ingin mengajarkan kasih gitu. Dia mati di kayu salib pun itu sebenarnya saya rasa tujuannya bukan untuk menebus dosa, bukan. Wah, Tapi menggenapkan ajarannya gitu. Menggenapkan ajaran kasihnya. nah Dia sekarang gini mengatakan, Rader, jangan balas musuhmu dengan kejahatan ya, jangan balas Iya. kejahatan dengan kejahatan. kasihlah Dia musuhmu buktikan kan di kayu gitu. salib. Oke. Dia Pegang buktikan Bible di kayu cetak? salib, gitu. Saya cuman di HP masalahnya. Oke. HP-nya 2 Gimana? atau 1? Coba gimana? HP-nya 2 atau 1? Sabar, saya pinjam HP. Oh, silakan pinjam HP. Ini bisa didakwahi, Ikhwan. Kores itu kupingnya tuh bagus gitu, bisa membaca air dan bahasa dari kalimat orang-orang dan langsung masuk ke dalam psikologisnya gitu. Yang kayak gini bisa didakwahi. Udah dapat? Kenapa? Oke, kita langsung aja ke yang kusut menurut kami, yaitu tentang yang disalib itu adalah Yesua yang dimaksud. Coba dibaca di Amsal pasal 21 nomor 18. Coba dibacakan di sana. Amsal pasal 21 nomor 18. Ayat 18. Iya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianatan sebagai ganti orang jujur. Gitu ya? Iya. Coba Orang fasik dari dipakai sebagai tebusan. coba disimak baik-baik gitu, diulang-ulang gitu. Sampai nangkep. Udah nangkep belum? Iya, gini ceritanya gini. Oke, silakan. Jadi di zaman itu ya,
Yesua sendiri itu dianggap terkutuk dan berdosa oleh imam-imam gitu loh. Paham? Oke, sekarang sini gua masuk ya, karena lu udah cukup menyampaikan apa yang lu ketahui. Sekarang gua kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Sesuai dengan yang tertulis baik di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Pertama sekali ya, Yahudi mempunyai hukuman matinya sendiri. Dia ada 4. Pertama dicekik, kedua dibakar, ketiga dipenggal, keempat digantung. Tidak ada satupun penyaliban. Tidak ada satupun penyaliban. Itu satu. Lalu yang kedua, Yahudi mempunyai konsep tikum soverim, atau semua hukum bisa dibatalkan asalkan hukum itu bisa menyelamatkan nyawa. Itulah kenapa gua bawa ke Amsal 21 gitu. Bagi keimanan Yahudi, orang yang mati dan kehidupannya jelek di belakang itu adalah tebusan bagi orang yang benar. Nah, kita semua kebanyakan sepakat Yesus ini adalah orang yang benar. Sehingga kalau orang yang benar ini yang mati, walaupun cara matinya dengan cara pagan karena Roma, itu nggak dibenarkan. Karena kontradiksi dengan apa yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang tertulis di Amsal. Nggak dibenarkan itu. Gitu. Jadi pengorbanan bagi orang Yahudi adalah orang-orang yang fasik yang mati bagi mereka orang yang benar. Bukan dibalik, orang-orang yang benar mati berkorban untuk orang-orang yang fasik. Nggak gitu konsepnya. Itu dalam Yahudi. Gitu. Itu yang harus dibenarkan terlebih dahulu. Lalu kemudian yang kedua, lalu kalau bukan Yesus yang orang benar ini, gimana kita tahunya bahwa itu bukan Yesus? Kan gitu. Sekarang kita perhatikan jejak hidup Yesus dari yang diceritakan di Matius sampai ke Yohanes 18, kita perhatikan di sana bagaimana ketika Yesus mengajarkan mengenai ketuhanan. Di situ kita melihat satu ciri gitu. Yesus selalu memanggil Tuhan dengan sebutan waktu itu yaitu Bapa, Bapa dan Bapa gitu. Tapi ketika disalibkan, lihat apa yang terjadi. Apakah dia memanggil Bapa? Enggak. Orang yang disalibkan ini dia memanggil Eli. El. Kalau ada apa namanya? Kalau di Islam tuh apa namanya? Kalau ada kasrohnya atau huruf I itu jatuhnya menjadi kepemilikan, genitif. Jadinya Eli. Tuhanku gitu. Kalau memang itu yang Yesus yang asli, kenapa berubah cara pengucapannya? Itu reder. Itulah kenapa Yesus yang selama mengajar di bumi dengan posisi orang yang disalibkan itu bukan Yesus lagi, sudah berbeda. Sudah berbeda, Radar. Itu satu ya. Itu satu. Sekarang yang kedua, Radar. Silakan dibuka ketik di situ Sanhedrin. Kita ambil waktu nggak apa-apa ya. Jangan terkejar waktu sampai guru udah datang. Diketik Sanhedrin di Google. Udah? Spasi 43A. 14 spasi 20 ya. 43A spasi 20. Membahas tentang pengadilan dan eksekusi Yesus. Spasi lagi Sefaria. Menurut Talmud. Iya, dibuka. Langsung dibuka di Sefarianya. Kalau nggak ketemu bilang. 43A 20. Betul. Sefaria. Sefaria tulisannya biasa. Pakai Fanta, Sefaria, iya. Sabar. Aman, waktu panjang. Sefaria. Nggak ada Sefaria. Ketikan Sanhedrinnya udah bener belum? S-A-N Iya. H-E-N D-R-I-N. Sudah. Sudah. Sanhedrin 43A 20. Lalu kalau ada website Sefaria itu di tab. Oh iya. Ada ya? Bisa bahasa Inggris? Ya sedikit-sedikit.
Oke, kita langsung di paragraf yang dibutuhkan. Kebaca nggak The Mishnah Teaches? Kebaca nggak? Ada di situ The Mishnah Teaches. Ini yang langsung terbuka ini The Mishnah Teaches. Iya, benar yang itu berarti ya. Oke, kita lanjut ya. The Mishnah teaches that a crier goes out before the condemned man. This indicates that it is only before him while he is being led to his execution. That yes, the crier goes out, but from the outset before the accused is convicted. He doesn't go out. The Gemara raises a difficulty, but isn't it taught in Baraita? Di sini masuk nih. Ketika Yahudi sedang pengajaran, mereka selalu mengambil contoh kasus yang terjadi di bangsa mereka. Nah, contoh kasus ini yang akan kita baca ya. Radar nyimak ya? Iya. Oke. Nah, di sini dikatakan, gue pakai bahasa Indonesia. Di hari Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Gue ulang lagi. Di hari Paskah, di sore hari Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Oke. Nah, ini yang Kristen nggak tahu. Yahudi mengimani Yesus dengan cara mereka. Sanhedrin adalah kitab mengenai hukuman mati yang mereka punya. Dan di sana diceritakan Yesus telah mereka bunuh dengan cara dirajam, bukan disalib. Jauh berbeda konsepnya. Lalu kemudian Kristen mengimani Yesus itu mati di salib gitu. Inilah kenapa gua bilang tadi, orang yang disalib itu bukanlah Yesus Kristus yang orang baik ini, yang utusan Tuhan ini, yang mengajarkan kasih ini, bukan gitu. Karena baik dari Yahudi dan Nasrani kalau di Islam itu, mereka berdua sama-sama salah dalam menghukumi kematian Yesus. Sampai sini nangkep, brother? Iya, nangkep. Mantap. Itulah kenapa datang agama evaluator, agama yang meluruskan segala penyimpangan-penyimpangan, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yang menjelaskan di mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171 bahwa Nabi Isa Al-Masih atau yang kalian kenal Yesus yang Kristen atau dikenal Yesua untuk yang mesianik, dia tidak disalibkan untuk kalian Kristen dan juga tidak dibunuh untuk orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena dia utusan Tuhan, agen Tuhan untuk menyebarkan apa yang Tuhan perintahkan. Gak mungkin dibiarkan mati sia-sia. Itulah kenapa dia diselamatkan, sehingga yang disalib bukanlah Yesus yang asli. Gitu, Raider. Itu kebenarannya. Sekarang tinggal proses lu untuk mengolahnya gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Gurunda. Iya. Kalau menurut saya sih ya, dia benar disalib. Jadi bukan orang lain atau siapapun, karena kalau seandainya dia menyamarkan orang lain atau bagaimana, berarti dia mengajarkan untuk menipu gitu. Itu berarti menggagalkan ajaran kasihnya dia. Itu berarti tidak genap. Itu yang Oke, kalau siap, oke. Ini tuduhan yang sangat besar ketika seorang nabi Tuhan diselamatkan dari malapetaka, maka dibilang menipu gitu. Karena yang namanya menipu artinya dia sudah menjanjikan penyaliban itu akan terjadi untuk dirinya. Oh tidak. Kematian dia itu akan terjadi untuk. Kalau begitu jangan dibilang menipu, karena dia tidak pernah menjanjikan. Berarti dia bikin skenario dong. Begitu. Bukan bikin berarti, skenario apa ya? Ya kan? Nggak ada skenario di sini. Di sini Yesus mengajarkan. Dia menyamarkan dirinya dengan orang lain yang sama dengan dia. Itu kan berarti dia membuat skenario. Berarti menipu dong. Loh, bukan menipu dong. Orang-orang di sini aja yang tidak tahu kalau Nabi Isa atau Yesus ini sudah diselamatkan, sehingga mereka mengambil yang lain. Itulah kenapa ada pertentangan antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi bilang sudah dirajam, Nasrani bilang sudah disalib, gitu kan?
Dan kalau memang dua-duanya benar gitu ya, harusnya yang Kristen mempunyai data dari orang-orang Roma, yang dimana orang Roma kalau secara sejarah well documented, dia tahu siapa saja yang dia salibkan ketika itu adalah tokoh-tokoh penting. Tapi apakah ada di sana? Sayang sekali tidak ada. Sebenarnya sih mengenai intinya ya, mengenai apa disalibnya atau kayak gimananya itu, intinya itu ajaran kasihnya itu saja sih. Itu aja. Betul, ajaran kasihnya gue setuju, tapi penyalibannya itu terlalu dikultuskan dan itu hal yang mengada-ngada. Itu yang mau gue sampaikan, Raden. Iya. Keras sih, iya keras yang gue sampaikan, tapi kenyataannya begini. Itu yang saya tidak setuju dengan Kristen ya. Saya tidak setuju dengan agama Kristen karena Darel, gua berhasil, dia tidak setuju dengan Kristen. Selamat datang di kebenaran. Lanjut, Raden. nah, saya juga tidak setuju dengan Islam. Bukan berarti Nggak ada masalah. Yang kalau sama Islam nggak setuju kan memang dari posisi awal begitu. Tapi kalau sudah tidak setuju dengan Kristen itu progres. Lanjut. Betul, karena memang bagi saya itu manusia itu tidak ada agama. Dari dulu itu memang tidak ada agama. Tidak dipisah-pisahkan, tidak dikelompok-kelompokkan. Manusia itu hanya berupa bangsa-bangsa itu saja. Tidak ada yang namanya agama ya paling penyembah segala macam lah. Intinya jadi yang seperti saya bilang tadi, dia betul-betul mengajarkan kasih dan dia genapkan begitu ajaran kasihnya itu gitu. Seandainya dia menyamarkan diri dengan orang lain, otomatis ya ketahuan ya. Jadi dari agama Islam kan ketahuan nih, atau diceritakan bahwa bukan orang lain, bukan Isa misalnya, tapi orang lain. Lah, katanya dia ini gini, kalau ditampar ya dikasih, kalau dibunuh ya kasih, bunuh gitu loh. Dia kan dalam ayat berapa itu, Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa mati adalah suatu keuntungan gitu. Lah, dia kenapa tunggu. Gitu kan? Terus. Gini, Rader, sebentar. Pertama yang paling terakhir dulu gue komenin, mati adalah sebuah keuntungan, itu Paulus yang berbicara, bukan Yesus. Lalu yang kedua, bukan itu apa? Mati apa itu yang ya mati adalah keuntungan. Itu yang enggak ada ayat juga yang mati, tapi yang dari katanya Yesus sendiri gitu. Intinya itulah. Iya. Nah, berikutnya yang mau gua komen adalah kita lihat konsep mengenai pengorbanan yang Yesus lakukan gitu dengan menyalibkan dirinya. Kita lihat dari kronologinya, timelinenya gitu. Kalau memang Yesus ingin berkorban sesuai dengan yang Kristen impi-impikan gitu kan, atau Rader impi-impikan gitu, kenapa dia bersembunyi dulu di Getsemani? Kenapa ketika dia mau ditangkap oleh Yahudi, diserahkan kepada Roma, dia menghilang berkali-kali? Apa ini? Ya kan saya tadi bilang dia manusia kan. Normal. Itu dia gitu loh. Jadi, bukan. Yang namanya nabi dia konsisten dengan apa yang dia lakukan. Nggak mungkin ketika ditangkap lalu dia bilang dirinya berkorban. Nggak mungkin. Pasti kalau dia berkorban, dia datang sendiri ke tempat Roma dan menyerahkan dirinya. Ini saya yang dianggap memberontak oleh Yahudi. Salibkan saya, lepaskan orang-orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Rader? Yesus disalibkan, bait suci hancur gitu. Apa? Silakan. Ini yang tadi di awal yang saya bilang, yang Yesus sendiri punya bilang bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa ya. Jadi semua rencana masa depan itu dia tahu gitu loh. Itu yang saya pahami ya, yang saya pahami. Memang tidak tertulis, tapi itu yang saya pahami di perjalanan menurut cerita Alkitab. Jadi dia sebagai manusia, dia itu ketakutan juga gitu. Dia minta penguatan gitu. Gitu. Iya, gue ngerti penguatan. Makanya dia berdoa nanti di Taman Getsemani, lalu kemudian malaikat datang, lalu kemudian mengatakan begini dan begitu. Akhirnya Panglima kami juga hadir. Alhamdulillah. Mantap, Guruna, lanjut. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Gurunda di Yesus Kristus lagi, balik ke situ. Tapi di penyalibannya gitu. Silakan, Gurunda. Iya, baik.
Kalau berbicara mengenai penyaliban, kembali dulu kepada hukum salib ini. Salib ini diperuntukkan untuk siapa dulu? Kalau menurut Elohim, salib untuk siapa? Menurut Yahudi, salib untuk siapa? Menurut Roma, salib untuk siapa? Kalau menurut gereja, salib untuk nebus dosa waris. Tunggu dulu, simpan itu dulu. Karena itu doktrin. Itu doktrin yang muncul belakangan. Dudukkan perkara salib dulu pada tempatnya. Bisa nggak saudara menjelaskan ke kami, hukuman salib ini diperuntukkan oleh Tuhan untuk siapa? Nah, pertama saya tidak percaya doktrin gereja. Itu Oke. aja. Jadi Oke. saya tidak percaya mengenai bukan saya tidak percaya ya, mengenai penebusan dosa waktu Yesus sendiri disalib itu katanya menembus dosa itu bagi saya itu teori gitu. Karena Yesus sendiri tidak pernah keluar dari mulutnya dia menebus dosa, dia hanya bilang saya jalan kebenaran. Ya. Nah, Terus? jadi saya itu teori-teori atau doktrin-doktrin ya yang saya percaya dia disalib itu hanya untuk menggenapkan ajaran kasihnya saja. Maksudnya? Mengenai yang lain kasihilah musuhmu, toh. Jangan jika ditampar pipi sebelah kiri, berikan sebelah kanan. Ajaran kasihnya itu dia. doktrin. Dibunuh itu pun doktrin itu Roma jangan itu. melawan gitu. Iya, jadi kasih menurut saudara itu apa? Kasih itu apa? Implementasi kasih itu apa? Membiarkan Kasih, para pelaku maksiat itu untuk melakukan kemaksiatan, melegalkan kemaksiatannya dengan mengorbankan diri Anda atau gimana? Apapun itu, gitu. Loh, tidak bisa. Gini. Kan kita Gimana? bicara Alkitab ya. Kita bicara Alkitab. Ya. Ya. Dari awal kelahiran sampai penyaliban atau kematiannya Yesus sendiri, dia tidak pernah berbuat apapun yang melawan. Nah, berarti bukan dia yang disalib dong. Ya, kalau bukan dia disalib, berarti dia menipu dong. Berarti Bukan menipu. dia tidak mengajarkan kasih. Kasihnya Bukan dia menipu. tidak genap gitu. Anda yang salah. Anda yang salah mendudukkan konsep. Salib itu hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kenapa larinya ke kasih? Anda yang salah. Anda keliru mendudukkan kasih itu adalah berkorban di atas salib. Itu ajaran siapa? Salib itu dudukkan dulu. Nah. Salib itu adalah hukuman Elohim kepada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan Hukuman syarat dari kedua, salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim. Gak ada hubungannya dengan kasih. Kasih itu tanggapan Anda Tidak. sendiri. Itu mimpi Anda. Gini. Itu ajaran lain. Ya itu mengenai disalib karena hukuman dari Elohim itu ajaran yang saya tidak percaya. Lalu dari mana Anda mendapatkan konsep kasih itu salib? Jadi gini. Disitulah Yesus ingin meluruskan gitu loh. Iya, jangan Anda cuma dengarkan ya, dia saudara. menyalahkan- Saudara, jangan Anda dia menyalahkan- jangan Anda lebih dia- jangan Anda lebih dengar. Jangan Anda lebih Tuhan dari Yesus, jangan. Loh, Jangan Anda itu Itu lebih di mana? pantas disembah oleh orang gereja daripada Yesus. Maksudnya gini, jangan Anda menyatakan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada dalil. Jangan. Nanti Anda dibilang gila nanti dibilangnya. apa yang saya percaya itu tidak butuh dalil. Hanya Anda butuh tidak pantas apa diskusi dari- dengan kami berarti. Tidak. Karena Anda saya bukan diskusi Kristen. dengan pohon pisang Saya kalau pe- gitu. Saya pengikut ajaran Yesua itu aja. Tapi saya bukan Kristen, Ajaran saya bukan Yesua, Islam. oke. Di mana Yesua mengajarkan bahwa kasih itu adalah bunuh diri untuk menebus dosa orang? Dia tidak bunuh diri. Lalu apa? Dia difitnah. Dia difitnah. Sekarang kalau Yesus Ya. difitnah lantas kemudian dia disalib, hasil fitnahan itu Anda katakan kasih, gitu. Ternyata Anda menyebut sendiri disalibnya Yesus karena fitnah. Diam loh. Saya berulang Gimana kali ceritanya? mengatakan dia menggenapi ajarannya gitu loh.
Menggenapi yang apa yang digenapinya? Kalau seandainya dia melawan, ya, dia membunuh juga. Berarti Loh, kok kenapa ajarannya harus membunuh? bohong dong. Loh, Atau dia menghindar, atau dia lari, gimana atau dia ceritanya? naik ke surga, Saudara, misalnya, saudara, atau dia tunggu dulu, menghilang, gimana? Sedangkan Tunggu dulu. dia bilang berikan pipi kirimu jika pipi kananmu ditambah. Dia sendiri yang ngajarin itu gitu loh. Ya dia menggenapi. Itu aja. Mengenai Trinitas apa segala macam ya. Itu bagi saya teori semuanya. Ya, Anda Itu juga bagi saya berteori. teori. Itu nggak ada dalilnya orang mati untuk nebus dosa atau orang mati untuk menunjukkan kasih itu Enggak, teori. saya enggak bilang dia nembus dosa. Saya enggak bilang dia nembus Iya. dosa. Tapi apa Itu yang Anda ingin saya jual bilang di dia situ? menggenapi ajarannya aja. Apa yang Anda ingin jual dengan Yesus mati di salib itu apa? Lah, saya kan ulang-ulang bilang dia menggenapi ajarannya. Ajaran Kasih, apa itu yang aja. digenapinya? Kasih. Maksudnya? Kasih, jangan melawan. Gitu. Mau Waduh. difitnah kek, mau diapain, mau dibunuh, jangan melawan. Waduh. Ya, kita akan apa? Akan Enggak, dapat enggak. upahnya gitu. Enggak, Anda Enggak, ke ini jadi ke gini, karena Anda ke Anda hutan, selalu Anda apa? ke hutan. Anda ke hutan. Karena Tidak layak diskusi orang tak berakal dengan saya. Yang berakal aja. Kasih tapi bunuh orang. Dange. Gondrong, percuma Anda gondrong. Otak nggak berfungsi. Isi kepala sudah lari ke rambut semua, jadi otak nggak ada. Kasih. Apa kasih? Kasih itu mengasihi, bukan membunuh. Cuci rambut pakai rinso, itu otakmu itu kotor gara-gara rambutmu itu terlalu tidak pernah dicuci itu. Aku tidak butuh dalil. Diskusi dengan saya nggak butuh dalil ya di gereja, jangan di sini. Ngomong panjang lebar nggak pakai dalil. Mau ngapain nggak pakai dalil? Halo. Halo Daryl. Halo, Saudara Dare. Iya, Kores halo. Juma. Iya, halo. Iya. Ya. Amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Ya, betul, pengikut. amanat agung itu. Nah, kita mau Betul. ikut kemana ini? Ikut sama siapa kita? Ke Medan. Oh, ke Medan. Ikut ke Medan. Kita ikut kemana kita ini? Ikut ke pada jalan keselamatan. Jangan ribut. Jalan keselamatan. Yang mana jalan keselamatan itu? Ikutkan perintahnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yang memerintahkan menyembah Yesus itu siapa? Betul. Yang memerintahkan menyembah Kristus itu siapa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada yang memerintahkan. Siapa dia ini yang Baptislah memerintahkan menyembah Kristus? Ya, dengar. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya, dia dibaptis dalam nama Bapa, Yeah. artinya Allah Bapa. Putra adalah Yesus, dan Roh Kudus itu adalah yang Roh Kudus yang turun setelah kenaikan Yesus ke surga. Ya, itu tidak masalah, itu silakan aja baptisan, tidak apa-apa, mandi-mandian tidak apa-apa. Yang saya tanya ini, siapa yang mengajarkan? Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Siapa yang memerintahkan menyembah Kristus? Yesus. Anak Maria tidak. Lalu siapa? Yesus. Di mana Yesus memerintahkan itu? Secara spesifik Yesus memang nggak suruh, dia tidak meminta Berarti nggak izin. ada, berarti kalian karang-karang sendiri berarti. Mm-mm. Berarti ngarang sendiri kalian itu.
Atau ada yang mengajak kalian, yang membisik ke kalian di dalam hati kalian untuk nyembah kepadanya, si Kristus ini. Oke, sebentar. Mungkin kau tahu bahwa pada saat kebangkitan Yesus di rumah itu Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di situ Thomas mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu permainan kata-kata itu. Sekarang yang dibahas ini yang memerintahkan kan polanya ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Benar. Nah, siapa yang memerintahkan menyembah Kristus? Pada saat Yesus hidup, Kristus itu belum muncul mungkin. Namanya Kristus belum ada kata-kata Kristus itu. Mana ada? Nggak ada. Yesus mengatakan, jangan kau ajarkan kepada siapapun kalau aku adalah Kristus. Yesus itu ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias yang ditunggu-tunggu itu, Yesus mengatakan, apa yang kau katakan ini bukan berasal darimu tapi berasal dari Allah. Jangan bilang-bilang sama siapa-siapa. Ketika Petrus mengatakan itu. Berarti dia mengakui kalau dirinya adalah Kristus. Dia sudah tahu berarti dirinya Kristus. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan menyembah Kristus? Kristus adalah Allah yang sudah dijanjikan akan datang ke dunia. Itulah makanya saya lupa, Mazmur mengatakan bahwa Immanuel itu sudah dinubuatkan, kata-kata Immanuel itu. Saya tidak tanya Yesus itu siapa, saya tanya siapa yang mengajarkan. Kan polanya, kepada aku telah diberi kuasa. Yesus tidak pernah menerima kuasa, tapi oknum ini mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, jadi muridku, pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang memerintahkan kepadamu menyembah Kristus? Untuk apa disembah kalau dia sudah membuktikan dia Tuhan? Untuk apa dia gini? Tidak perlu kita mengatakan orang itu kaya atau miskin. Kalau kita sudah lihat dia pakai apa? Mercy atau pakai apa ya? Limosin. Mungkinkah kau mengatakan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Berarti ada yang memerintahkan sampai dirikan gereja, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Berarti ada yang memerintahkan semua itu. Pertanyaan saya, ada yang membenarkan dan makhluk mana yang mengajarkan itu? Kan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Loh, kok kalian telaten minggu ibadah, makan babi, apa segala macam, tidak bersunat, memuji Yesus. Tapi kok Yesus tidak mengenal kalian? Maka muncul pertanyaan, kalau begitu siapa yang mengantarkan dan mengajarkan dan memerintahkan, memimpin kalian menjadi Kristen? Kalau Yesus sendiri tidak ada data untuk memerintahkan kalian seperti yang sekarang ini. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Berarti ada yang memerintahkan. Segala sesuatu berarti konsep. Konsep artinya segala sesuatu, artinya kumpulan perintah-perintah yang menghantarkan orang-orang yang mengikuti perintah itu menjadi sesuatu, mengantarkan kepada mereka dalam satu keadaan. Contoh, Nabi Muhammad memerintahkan aturan A sampai Z melahirkan orang itu menjadi Islam. Nabi Musa mengajarkan dari A sampai Z sehingga orang yang mempraktikkan itu menjadi Yudaism. Ada yang memerintahkan nih dari A sampai Z sehingga mengantarkan orang ini menjadi Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan komponen perintah sehingga melahirkan sebuah keyakinan berupa Kristen? Yesus anak Maria bukan, tidak mungkin, mustahil. Itu tidak pernah diajarkan. Lalu siapa Kristus ini, yang satu ini? Kristus yang satu ini yang mana? Iya, tenang dulu, biar ku jawab. Yang menyusun konsep-konsep kekristenan itu, baik itu Tritunggal, Bang baik Afida, itu ikrar aku percaya dan seterusnya, baik itu apa segala macam, itu diturunkan, diselesaikan konsep itu dibuat oleh rasul-rasul.
Oh, jadi yang bangkit dari kubur ini rasul. Oh, salah. Loh, Bangkit dari kan kubur rasul. yang memerintahkan yang keluar dari kubur. Ini yang kita sedang cari. Ini yang keluar dari Konsep kubur ini Kristen. Kristus mana? Konsep. Kalau yang bangkit dari kubur itu, bangkit dari kematian Yesus. Nah, mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen, menyembah dirinya, makan babi, enggak. tidak bersunat, ibadah minggu. Mana? Salah kau Juma. Kristen Loh, kok bukan dia salah bukan suruh pula? jadi Kristen. Salah. Kok salah pula? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, kalau kita melihat ajaran dari sesuatu itu yang kalian sebut Roh Kudus, si pembisik ini, itu yang menghantarkan kalian menjadi Kristen. Siapa? Ya, Kristus yang keluar dari kubur, siapa lagi? Oh, benar. Ya betul lah. Nah, kalau itu adalah anak Maria, berarti anak Maria yang mengajarkan dirinya untuk diibadahi, untuk disembah di gereja. Mana perintah itu? Tunjukkan. Ada? Maksudmu yang mana? Anak Maria yang keluar dari yang bangkit dari kubur itu. Loh, kalau anak Maria yang keluar dari kubur, berarti dia pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dia pernah mengajarkan orang-orang untuk menjadi Kristen, makan babi, tidak bersunat. Adakah? Faktanya nggak pernah. Nggak. Di mana? Coba tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian untuk satu aja yang sederhana, untuk ibadah minggu itu di mana? Oh, nggak ada untuk ibadah minggu. Nggak ada. Betul. Berarti yang mengajarkan segala sesuatu kepada Kristen ini siapa? Para rasul. Berarti bukan Yesus. Untuk apa? Yesus nggak selalu di situ kan, dia menurut Lalu Roh yang Kudus mengatakan ajarlah segala melakukan segala sesuatu yang diperintahkan ini siapa? di mana tuh tertulis itu? Biar Matius 28 nomor 20. oh itu, Setelah keluar dari kubur, benar. Nah, itu dia keluar dari kubur. Terus murid-muridnya ragu. Ketika melihat, ini kok keluar dari kubur, murid ragu, tidak percaya. Lalu dia mendekati murid-murid dan mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Yesus anak Maria kan tidak pernah menerima kuasa dia. Iblis mundur setelah mencoba Yesus, iblis mundur. Kata iblis, Yesus, jika kau sembah aku, kata Yesus, kata iblis, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun aku kehendaki. Tidak berhasil. Iblis tidak berhasil mencoba Yesus. Mundur kan, iblis kan dan menunggu waktu yang tepat. Iblis di situ. Nah, dia mundur, lalu kemudian dia menunggu waktu yang tepat. Nah, pada saat dia mundur itu, masuk ke dalam pengajaran lanjutan. Ada oknum yang keluar dari kubur yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa. Kok jadi oknum? Lalu siapa? Lalu siapa kalau bukan oknum? Ya, Yesus oknum sendiri. itu. Yesus Itu oknum atau bukan? Itu oknum atau bukan? Oknum atau bukan? Oknum apa? Oknum yang bangkit dari kubur. Yesus. Oknum makhluk yang keluar dari kubur. Iya. Ah, sekarang makhluk ini mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Benar. Yesus anak Maria pernah menerima kuasa enggak? Dia penguasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kok penguasa. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekarang makhluk yang keluar dari kubur ini kepadaku telah diberi kuasa. Betul. Siapa dia ini? Siapa yang memberikannya kuasa? Bapa. Di mana dalilnya? Bapa. Ya, di mana dalilnya Bapa memberikan kuasa kepada Yesus? Di mana dalilnya? Yesus tadi, yang ayat yang kau sebutkan tadi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Itu di bumi dan di surga, di langit. Dengar. Ya, siapa itu yang memberi kuasa itu siapa? Bapa. Di mana dalilnya Bapa memberi kuasa dan di mana dalilnya Bapa menjanjikan kuasa kepada Yesus? Bukankah iblis yang menjanjikan kuasa? Bukankah iblis yang menjanjikan kuasa? Siapa menjanjikan kuasa? Iblis kan penipu. Iblis. Iya, betul. Iblis kan begini. Benar. Iblis itu kan Tapi faktanya dia berkuasa. Yesus Mana sendiri berkuasa? mengatakan itu. Sama siapa Yesus yang iblis mengatakan kok.
Yesus Sama yang siapa? mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang Apa mengatakan. katanya? Mana ada yang bilang Dia Yesus yang berkuasa? mengatakan Yohanes 12 nomor 31. Yohanes 12 Apa nomor kata 31. Mana ada berkata Yesus dia berkuasa? Dia mengatakan iblis itu penguasa. Yang mengatakan iblis itu penguasa iblis sendiri. Dia mengaku Yesus yang mengatakan itu. sedangkan sama aku aja iblis nggak berkuasa. Yesus yang mengatakan. Yohanes Sama aku iblis 12 nggak nomor berkuasa. 31. Panggil sini iblis biar ku tampar iblis. Yesusnya yang kau tampar, Yesus yang kau tampar. Iblis Karena ku Yesus tampar. yang mengatakan itu. Sedangkan sama aku aja iblis nggak berkuasa, apalagi sama Yesus. Bagaimana mau berkuasa kalau engkau neneknya iblis? Yohanes 12 nomor 31. Ingat kalau orang ayatnya, sombong biar dan kita bodoh simak saya sama-sama. turunkan. Ayo kita Silakan. baca ayatnya. Iya, Baca silakan. ayatnya. Silakan kau baca. Saya sudah menunjukkan samamu. Jangan sombong kalau masih status Enggak. belajar. Jangan Yohanes gitu juga sama kau juga. 12 Yohanes 12 nomor 31. Yesus sendiri mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Kepadaku telah dulu. diberi kuasa. Berarti iblis telah memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini. Jangankan sama Yesus cuma aku bilang, sama aku aja iblis nggak berkuasa. Yesus itu digendong, dibawa, dibopong ke padang gurun sampai ke bait bumbungan bait suci aja dibawa Yesusmu itu. Jangan kau sombong. Jangan kau sombong. Yesus itu diobo-obo sama setan. Jangan kau sombong. Dibawa Lukas oleh 4, Roh Kudus. Lukas 4, Matius 4, Tuhan kau itu yang bernama Yesus itu diobo-obo sama setan. Jadi mainan. Jangan kau sombong. Kapan Yesus mengatakan, jangan sombong. Dalil itu, dalil. Yesus berkata, enyahlah kau iblis, katanya. Iya, setelah dia dicobai, dia sudah mengatakan, enyahlah kau iblis. Enyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Benar. Kan itu betul itu. Nah, Yesus Betul. berhasil nggak menerima kuasa dari iblis? Tidak, dia nggak. Tidak kan? Dia kan? tidak. Nah, tidak. Kenapa? Apa? Karena Yesus adalah penguasanya. Yuk. Iblis kan menipu. Yohanes sendiri yang menuliskan, Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang dan akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Baca. Yohanes 12:31. Baca. Baca dalil kitabmu itu. Yesus yang mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Berarti yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis. Sehingga dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang merintahkan ibadah minggu? Yesus atau iblis? Yesus nggak ada dalil. Yang memerintahkan yang keluar dari kubur. Siapa yang memerintahkan makan babi, makan yang diharamkan? Yesus enggak. Yang memerintahkan Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Makhluk yang keluar dari kubur. Makanya Yesus nanti ketika kalian bertemu, kalian diingkari. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena Yesus yang kalian panggil itu bukan Yesus anak Maria. Yesus lain. Yang Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itulah yang kamu ikuti. Kami diajak juga ikut. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Tunggu dulu. Ikut siapa? Ikut Kristus yang mana? Yang di padang gurun? Oh, tunggu dulu. Sekarang kutanya kau. Apakah Muhammad bisa menyelamatkanmu? Bisa, kenapa tidak? Karena Apakah ajarannya kau- sudah sangat jelas. Nabiku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa umatnya. Beliau penghapus. Beliau bukan penebus. Kalau penebus itu levelnya tai sapi. Keluaran 29 nomor 14. Domba, kambing, itu penebus. Binatang yang jadi penebus. Nabiku Nabi Muhammad, Al-Quran jelas. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Baca juga Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Jelas itu. Wa yuzakkihim. Menghapuskan, mensucikan
pengikutnya. Wah, keren nabiku. Tapi tidak perlu metong untuk nebus dosa, untuk menghapus dosa, enggak. Itu ajaran koplak. Nah, sekarang kembali kepada tema. Kami harus menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ayo. Tunggu dulu. Kristus Perintah yang amanat mana? agung. Amanat agung itu memang memerintahkan kami, memerintahkan umatnya untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Jadikanlah. Kalau nggak mau, Nah, jadikan. Sebentar, Kamu mau kawan. menjadikan kami, tunggu dulu. Sebelum kau menjadikan, langkai dulu ilmunya. Sebentar, gantian lah Juma. Kalau kau nggak mau, silakan. kalau kau nggak mau mendengarkan Injil, mengikuti Injil juga nggak masalah. Tapi tanggung sendiri akibatnya, kan begitu konsepnya ini. Dalilnya tidak begitu. Sebentar, Mesias palsu. Kita masuk ke ranah Mesias palsu. Siapakah yang dimaksudkan Yesus yang menjadi Mesias palsu, yang mengaku-ngaku Mesias? Yang dimaksudkannya itu adalah yang datang setelah dia mengaku-ngaku bisa menghapuskan dosa seperti kata nabimu itu. Maka nabi Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Sebenarnya Di Juma, mana nabimu- dalilnya? Di mana? Tidak ada, nabimu kan belakangan. Bagaimana kau Ya, minta di mana dalil? dalilnya bahwa Mesias palsu itu bisa menghapus dosa? Dalilnya di mana? Nah, jadi Mesias, nabimu mensetarakan diri dengan Mesias. Yesus mensetarakan diri dan menjadikan dia Hey. baginda. Mesiasmu itu korban. Betul. Dia itu Mesiasku tumbal. itu Nabiku Dia. Muhammad bukan tumbal. Nabiku Muhammad itu mengajarkan bagaimana caranya menghapuskan dosa dan membersihkan jiwa. Itu nabiku. Sekarang aku tanya kau, bagaimana cara nabimu menghapus dosamu? Gampang, bertobat. Caranya? Bertobat segampang itu. Bertobat. Iya, iya Segampang dong. itu. Lalu mau ngapain? Lalu mau Segampang ngapain? itu. Ya, segampang itu. Memang segampang itu. Sekarang Makanya berarti Yesus mengajarkan, dengar, kata Yesus apa? Bertobatlah. Sebab kiamat sudah dekat. Ayo. Ayo. Segampang itu. Segampang itu. Makanya nabiku mengajarkan wa yuzakkihim, beliau datang untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Dengan cara apa? Sekarang Dengan cara aku tanya bertobat. kau Juma, kau udah bertobat kau? Setiap saat saya bertobat. Setiap saat. Sekarang oke. Tobatku, dengar, tobatku. Saya barusan bertobat. 4 rakaat saya sholat. Dosa saya dari subuh sampai zuhur, saya bertobat di zuhur. Dosa saya terhapuskan. Sudah dihapus. Dosa saya di zuhur ini sampai ke asar, saya istighfar kepada Tuhanku, bertobat kepada Tuhan, terhapus. Dari asar sampai ke maghrib, dosa-dosaku terhapus. Dari maghrib ke isya terhapus. Isya ke subuh terhapus. Apalagi? Berarti Kami tidak butuh tumbal. Kami tidak butuh tumbal untuk orang lain menjadi korban. Kami harus mempertanggungjawabkan Sekarang tanya kau. diri kami di hadapan Tuhan kami sendiri. Kami diajarkan kau untuk bertanggung orang yang jawab berdosa? terhadap perbuatan kami masing-masing. Tidak seperti kalian. apakah Kalian kau orang yang yang berdosa? melakukan, Tuhan kalian yang mati. Belum kau jawab aku. Apakah kau punya dosa Juma? Apa ada dosamu? Setiap manusia itu punya dosa. Dosa mata, melihat Tapi kau HP, udah dihapuskan dosamu melalui sholat tadi. melihat HP, tiba-tiba ada yang memposting hal-hal yang tidak selayaknya. Itu dosa. Mendengarkan suara yang tidak selayaknya, dosa. Setiap saat Segampang itu. dosa itu menghantui manusia. Maka selayaknya kita setiap saat pula harus bertobat. Ente, Yesus mati 1 kali. Nah, kalau kalian berdosa lagi, gimana cara Anda menghapuskan? Mati lagi Yesus. Bangkit lagi dari kubur, salib lagi. Dosaku sudah dihapuskan. Dosa Nah, kalau yang kamu telah melakukan kuperbuat, dosa lagi, kalau kamu Sudah, melakukan dosa lagi, bahkan dosaku yang akan kulakukan tidak sengaja dan aku meminta ampun pun akan dihapuskan. ya kau Karena minta ampun. Kau minta ampun. Berarti ikut-ikutan Islam. Oh, beda bos, Oh, beda. ikut-ikutan berarti kau Perbuatan. minta ampun. Tapi sudah ada Perbuatan. tumbal. Kau ikut-ikutan sorry. minta ampun. Gimana Sorry. ini? Kau minta ampun? Sorry. Kau minta ampun? lah. Loh, berarti bertobat dong. Pengampunan dosa. Berarti Kembali. bagaimana konsep? Gimana dengan tumbal kalian di atas Oke, salib? oke. Kok bertobat lagi? Lucu Makanya ente. tanya sama Ikut-ikutan aku. Islam.
Oh sorry. Oh kok sorry. Gua malu lah. Loh, kenapa kamu bertobat? Kenapa kau bertobat? Ya, kenapa bisa? Mana ajaran Yesus yang bertobat? Ada. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kata Yohanes ya. Itu nggak- pintar. Berarti tidak perlu penebusan dosa, Cak Kangkung. Oh, sorry. Terjebak kau kan? Sorry. Terjebak kau kan? Terjebak kau kan? Kenapa? Oh, kok Makanya konsep Kerajaan tumbal Allah itu, sudah konsep dekat. tumbal itu hanya untuk melegalkan kemudian ajaran yang keluar dari kubur itu agar dia dituhankan. Dia datang kepada Yesus. Yesus, kalau kau menuhankan aku, segala kuasa yang ada di bumi ini akan aku berikan kepadamu. Yesus menolak. Menipu. Di situ iblis menipu. Masuklah kemudian orang yang dikutuk Tuhan itu dalam kubur. 3 hari kemudian dia bangkit. Keluar. Pergilah ke seluruh bangsa, seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ente korbannya. Ente korbannya. Itu bukan Yesus. Yesus tidak menerima kuasa. Sedangkan dalam Yohanes 12:31, iblis itu adalah penguasa dunia menurut Yesus. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa ini? Orang yang nanti ngaku-ngaku sebagai Kristus. Makanya Markus mencatat. Markus 16 nomor 12, Markus mengatakan apa? Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti sudah bukan Yesus. Sudah bukan Yesus ini yang keluar dari kubur. Sekarang Karena kau dia tanya dalam kau rupa lain. cuma. Tanya lagi. Siapakah pemilik sorga? Siapa Tanya pemilik lagi. sorga? Alam semesta ini beserta seluruh isinya termasuk iblis itu adalah kepunyaan pencipta langit dan bumi. Siapa sekarang yang saat ini berada di surga? Tidak ada. Surga masih kosong. Oke. Nabi Muhammad SAW sekarang berada di mana? Alam barzakh. Turun aku. Kupikir nggak ada di surga. Yesus di mana? berada di surga. Di Mana surga. dalilnya? Saya ke Bukan gereja hanya besok kalau ada dalil, dalilnya. Bahkan Saya ke gereja besok semua kalau ada orang dalilnya. hari Mana ini- dalilnya Yesus kemarin ada di ya? surga? Saya ke gereja Yesus besok. terangkat Dengar. ke surga. Saya besok ke gereja kalau ada dalilnya Yesus ke surga. Mana dalil? Yesus terangkat Dalil, ke surga. tunjukkan. Enggak kau lihat? Tunjukkan ke saya. Yesus terangkat ke surga. Tunjukkan. Di depan mata para apostolos, murid-muridnya dia terangkat ke surga. Ke surga atau ke langit? Ke surga? Ke surga atau ke langit? Ke surga? Oke, kita buka dalil. Buka dalil. Oke, silakan. Di mana tertulis dia ke surga? Bukalah dalilnya. Silakan. Di mana? Lah, ente yang mengatakan dia ke surga kok. Kupikirnya nabimu ada di surga. Iya, mana dalilnya Yesus mau ke surga? Mana Yesus. dalilnya? Sekarang Mana Yesus mau ke surga mana? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. udah dibilang Ayo. Yesus terangkat ke semua, menyaksikan dia terangkat ke surga. Iya, mana Bahkan ada- dalil? Saya butuh dalil. Mana? lagi nggak ada Kalian Alkitab di ini tanganku. Sebentar dulu. Mana korban penipuan. Yesus itu terangkat. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke disaksikan surga. loh ke surga. Iya, itu terjemahan salah untuk nipu di atas kalian. awan-awan. Itulah yang dikatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Terjemahan pun Lalu. digunakan untuk menyesatkan. Lalu Di malaikat dalam muncullah. original teksnya Gantian yang lah, tertulis itu Uranon atau Uranos, artinya langit, bukan surga. Ku tanya kau Juma, nabimu sekarang di mana? Di alam barzah. Sama ini Gurunda nambahin dikit ya Gurunda ya. Kasihan, silakan tidak kasihan. Sama kayak gini juga Darel. Kan katanya Yesus naik ke surga ini kelihatan sama saksi banyak ya. Benar. Bohong. Nah, terus kalau misalnya saksi banyak melihat gitu kan, kenapa sekarang surganya nggak kelihatan? Kan banyak yang lihat dulu. Kok sekarang jadi nggak kelihatan? Dia terus naik dan menghilang di awan-awan. Oh, itu UFO kalau gitu. UFO itu. Kirain ke surga, ternyata di awan-awan nyangkut. Iya, Tadi naik katanya UFO itu bre, surga. Mr. Bean. Karena kalau lu lihat sekarang ini surganya, Surga. iya. Tadi katanya ke surga, coba ada ternyata di nyangkut bawah di ini. awan-awan. Dapat Layangan kali. Aku nggak pegang pula Alkitab ini.
Layangan kali. Mana? Jangan dengar Ternyata di gua. awan-awan dia. Yesus Gimana dong? telah Yesus kebangkitan. di awan-awan Malu. dikira Udah malu sih, surga. Gue mikirnya. Sakitnya tuh di sini. Gue tanya dulu kau cuma, alam barzah di mana Tanya Zuma? lagi. Di bawah atau di atas? Tunggu dulu, tunjukkan dulu dalilnya Yesus di surga. Dalil dulu. Mungkin saya mau buka kamera ya. ini. Jeda dulu aku yang apa Ya, aku Iya, jeda. silakan. Jeda. Sebentar. Silakan. cari dulu. Bisa buka kamera, Dinda? Bisa banget Gurunda, aman. Oke, Everything is sip. underwear. Kita permalukan penyembah Kristus makhluk padang gurun ini, teman-teman. Ini kalau dibawa ke kritik teks mampus ini. Karena cuma 2 itu kesaksian itu, di Markus sama di Lukas. Udah 2 itu doang. Tuh gua bocorin tuh, lu tinggal nyari Darel. Di Kisah Para Rasul 11. 1 nomor 11. Iya. Sama yang di situ paling kalau udah di KPR udah gampang lah itu. Mana Makanya ini ya kawan-kawan Kristen ya, coba dipahami gitu. Kalau banyak saksinya di jabat pertama ngelihat Yesus naik ke sorga, ini kan sorga artinya kelihatan gitu. Kenapa cuma kelihatan di abad pertama? Kenapa di 2025 nggak kelihatan lagi sorganya? Masa hanyut kayak Gan Eden? Masa hanyut? Halo. Oh, udah masuk. Sip. Nah, Kisah Mau yang mana? Udah nggak jeda lagi tuh bos. Sebentar. Kisah Rasul 1 ayat 6 dia judul perikopnya kawan. Dia mau ke KPR. Dia. Sweet. Oke. buka Dinda. KPR 1 6 ya? Orang ayat 6 dan cuplis yang Aduh. mau kena tipu. Sorry. Kayaknya 111 deh, bukan 6 deh. Kisah Para Rasul 1 Coba lihat. nomor 11. 111 kan bukan 11 deh kayaknya. Iya, KPR 111 bukan 6. Jadi kau yang lebih tahu Kores. Bukalah dulu Kisah Rasul 1 ayat 6. Dia judul Li perikopnya. nggak nurut dia anjir. Foto. Nih. Itu berbicara mengenai Herodes. Herodes itu. Terangkat Dinda. ke surga. Yesus terangkat ke surga. Sweet. Tunggu. Bukan Nggak dalam bahasa ada. bos. Sorry bos. Baca. Malu aja. Baca. Buka lu. Satu perangkat tadi aku. Makanya jeda. Nah ini ya, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau